Dipasang ke sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan ngaji kita untuk kajian kitab hadis Sahih Bukhari, ya, sebagaimana yang sudah seperti terjadwal. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya terkait pembahasan hadis ini, hadis kitab Sahih Bukhari ini, kita telah membahas hadis-hadis yang ada dalam kitab Badil Wahyi atau kitab tentang tema permulaan wahyu yang turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkali-kali kita sampaikan bahwasanya Imam Al-Bukhari menyusun kitabnya itu dimulai dengan kitab atau tema tentang pembahasan wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad SAW untuk membuktikan terlebih dulu bahwasanya Nabi itu adalah seorang manusia yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dari situ, setelah ada keyakinan bahwasanya Nabi itu adalah seorang nabi, seorang yang diberi wahyu, maka ajaran-ajarannya pun itu dibimbing oleh wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, karena itulah, karena apa yang Rasulullah sampaikan itu adalah wahyu, kita wajib memberikan perhatian yang besar kepadanya, sebagaimana kita memperhatikan wahyu yang termaktub dalam kitab suci Al-Quran. Nah, setelah Al-Imam Al-Bukhari selesai menyebutkan hadis-hadis tentang wahyu, yang terakhir kita bahas kemarin tentang cerita antara Abu Sufyan dengan Heraklius dan bagaimana percakapan antara Heraklius dan Abu Sufyan, yang di situ dalam percakapan itu ada banyak pelajaran yang sudah kita bahas. Salah satunya di situ membuktikan betapa Heraklius yang merupakan musuh Nabi pun sebenarnya mengakui, ya, tanda-tanda bukti-bukti bahwa Muhammad itu adalah seorang nabi, sehingga dari situ, ya, semakin dapat dibuktikan secara meyakinkan bahwa rasanya Nabi Muhammad itu benar-benar seorang nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perkataan-perkataannya, berita-berita tentang dirinya itu layak untuk diberikan perhatian secara khusus. Nah, setelah selesai hadis-hadis tentang wahyu, Imam Al-Bukhari kemudian menulis bab berikutnya atau tema berikutnya, yaitu Kitabul Iman, kitab tema tentang keimanan. Mengapa iman? Karena iman itu memiliki arti yang sangat penting sebagai asasul amal. Dia sebagai landasan dari amal perbuatan seseorang, dan dia merupakan asyaratul awal fi sihhatiha. Syarat pertama keabsahan sebuah amal itu adalah keimanan. Orang-orang yang imannya bermasalah, orang-orang yang imannya tidak sah,
maka secara otomatis semua amal perbuatannya itu tidak sah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu memperhatikan persoalan iman itu persoalan terpenting dalam kehidupan seorang mukmin. Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang kufur dengan keimanannya, tidak punya keimanan yang benar, faqad habita amaluhu. Ya, kalau imannya tidak sah karena misalnya tercampur dengan kesyirikan, ya, tercampur dengan hal-hal yang membatalkan keimanan itu sendiri, maka faqad habita amaluhu. Maka amal perbuatannya sebaik apapun, sebanyak apapun dia bersedekah, berapa ribu pun rakaat yang dia lakukan dalam sholat dia, itu tidak ada artinya kalau imannya tidak sah. Faqad habita amaluhu, maka sia-sialah amalnya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk golongannya orang-orang yang merugi. Nah, iman itu sendiri secara bahasa, ya, secara etimologis itu mustaqun minal amni. Dia diderivasikan dari kata al-amn, aman, ya. Bimakna al-itminanu, ya, atau bimakna al-itminani ila syai'i wal wuthu'i bihi. Maknanya itu adalah ketenangan, keyakinan hati dan keteguhan hati terhadap sesuatu. Tsumma utliqa ala tasdiqi, kemudian kata iman itu digunakan untuk mengistilahkan kepercayaan. Jadi kalau kita punya keyakinan atau kepercayaan, itulah yang disebut dengan iman. Nah, tetapi dalam konsep Islam, iman itu ternyata tidak terbatas kepada kepercayaan yang ada dalam hati, tetapi iman itu ternyata memiliki 3 elemen, ya, 3 unsur, yang ketiga unsurnya itu saling bertautan antara satu dengan yang lainnya. Jadi iman itu memiliki 3 rukun, memiliki 3 pilar, memiliki 3 elemen yang satu dengan yang lainnya saling bertaut, saling meliputi. Unsur yang pertama adalah, ya, yang al-imanu itu adalah, kalau didefinisikan al-imanu ay at-tasdiqu bil jinan, ya, mempercayai, meyakini, ya, teguh dalam keyakinan dalam hatinya. Jadi aspek pertama, rukun pertama, pilar pertama dalam keimanan itu harus adanya keteguhan keyakinan di dalam hati, ya, at-tasdiqul qalbiyyu al-jazimu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Jadi harus ada keyakinan yang teguh dalam hati, tidak ada keraguan sedikit pun tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Rabb yang layak kita sembah, satu-satunya Rabb yang benar yang boleh kita sembah. Kemudian iman dengan malaikatnya, iman dengan rusul-rusulnya, iman dengan kitab-kitabnya, dan iman dengan hari akhir serta qada dan qadarnya. Ini. Jadi keimanan itu harus diawali dengan rukun atau pilar terpenting daripada iman itu sendiri, yaitu at-tasdiqu bil jinan, keyakinan, kepercayaan yang teguh, yang kokoh di dalam hati. Ini. Kemudian yang kedua, itu elemen yang kedua, ya, unsur yang kedua dari keimanan itu adalah al-iqraru bil lisan, yaitu menyatakan, memproklamirkan, mendeklarasikan dengan lisannya. Jadi kalau ada orang, ya, dalam hatinya dia sudah yakin Islam agama yang benar misalnya. Ini ada orang non muslim, setelah dia mempelajari Islam, dalam hatinya dia yakin, wah ini kayaknya agama yang benar ini, bahwa Allah itu Maha Esa,
dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Tapi kalau dia belum pernah mengucapkan kalimat syahadat, maka keimanannya itu belum dianggap sah menurut syariat Islam. Itu yang dijelaskan oleh para ulama seperti itu. Jadi an-nutqu bi syahadaita ini ma'al i'tirafi bi anna kullama akhbara bihi nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam au jaa bihi haqqun wa sidqun anillahi ta'ala faman lam yuqirra bidzalika wa ya'tarif bihi bilisanihi bi wali qudrin syar'iyyin min kharsin aw ikrahin wa huwa jahidun kafirun indallahi wan nas walau saddaqa biqalbihi. Jadi orang meskipun tadi dia dalam hatinya sudah yakin, sudah percaya ini agama yang benar, tapi dia menunda-nunda mau syahadat, ragu, nanti begini, nanti begitu, nanti ada ini, ada itu, dia belum sempat mengungkapkan syahadat dengan lisannya, itu keimanannya belum sah dan dia belum termasuk golongan orang yang beriman. Ini dan kejadian itu banyak ya, kayak misalnya Abu Thalib, dia sebenarnya tahu kalau yang dia yang dia bela ponakannya Muhammad itu adalah Rasulullah, dia bela, dia berikan perlindungan, tapi dia tidak mau bersyahadat karena pertimbangan-pertimbangan tertentu ya. Nah, dia tidak tergolong orang yang beriman. Demikian juga Fir'aun itu dalam hatinya dia ternyata mengakui bahwasanya dia itu ya hanya makhluk biasa, tapi karena kesombongan dia yang terucap dari lisannya, dia tidak pernah mengakui bahwasanya ada Tuhan yang harus dia sembah, Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lisannya mengatakan wa ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Dan itu pula membuat apa yang ada dalam hati Fir'aun itu menjadi tidak sah. Jadi sekali lagi keimanan dalam hati yang belum terungkapkan secara lisan, belum diungkapkan dengan bersyahadat, maka imannya itu tidak berarti, tidak sah, baik di hadapan Allah maupun dalam hukum fikih di dunia. Misalnya orang ini, kita tahu ada seorang teman ya, non muslim, dia pernah bilang kayaknya Islam itu yang benar ya, tapi dia belum pernah mau bersyahadat, dia belum sah Islamnya. Kalau dia tiba-tiba mati, dia tidak ditangani, tidak diperlakukan sebagaimana kita memperlakukan seorang muslim yang meninggal, karena dia belum bersyahadat. Ini. Kemudian elemen yang ketiga atau pilar yang ketiga daripada keimanan itu adalah al-amalu bil jawarihi, yaitu beramal dengan anggota badan. Ya, wa huwa an yu'addil mu'minu kulla arkanil Islam, yaitu seorang yang mengaku beriman tadi, setelah dia meyakini dalam hati, mengucapkan syahadat dengan lisan, maka dia wajib hukumnya untuk melaksanakan semua rukun-rukun Islam, menjalankan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan apa-apa yang diharamkan dan yang dilarang. Nah, kalau yang ini fal amalu juz'un minal imani, maka amal itu adalah bagian daripada iman. Ini, jadi kalau orang sudah beriman dalam hatinya, kemudian mengucapkan dengan syahadat, maka amal perbuatan yang dia lakukan itu adalah bagian dari penyempurna keimanan dia, bagian dari yang menyempurnakan keimanan dia. Dan nanti Imam Al-Bukhari di sini menyebutkan bahwasanya al-imanu qaulun wa amal. Iman itu adalah perkataan dan juga perbuatan. Karena orang selama ini menganggap iman itu ya percaya dalam hati, betul, tapi itu tidak sempurna kalau tidak diekspresikan dalam bentuk percakapan, perkataan maupun perbuatan sehari-hari. Ini. Nah, masyarul muslimin rahimakumullah, dari pengantar ini kita akan langsung masuk ya ke hadis yang pertama yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Di mana beliau meriwayatkan satu hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Bunyal Islamu ala khamsin, bahwasanya Islam itu dibangun atas 5 hal, yaitu syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sholati wa ita'is zakati wal haji wa shaumi ramadan. Bahwasanya Islam itu dibangun atas 5 hal. Mungkin kita bertanya-tanya, ini babnya bab iman, temanya tentang iman, tapi kok kenapa hadisnya hadis tentang rukun Islam? Karena antara iman dengan Islam itu adalah 2 terminologi yang kalau dimunculkan salah satunya, maka satu terminologi itu bisa mencakup terminologi lainnya. Jadi kalau kita menyebut iman, itu artinya Islam masuk di situ. Atau sebaliknya, kita menyebut Islam saja, itu artinya keimanan masuk di situ. Tapi kalau disebut dua-duanya, ya, iman dan Islam, ya, misalnya semoga kita bisa menjaga keimanan dan keislaman kita, itu artinya keimanan itu difokuskan kepada sesuatu yang sifatnya intrinsik dalam hati. Islam itu difokuskan atau diungkapkan untuk menggambarkan sesuatu yang ekstrinsik, sesuatu yang di luar dari hati kita, yaitu perbuatan kita yang terlihat atau ucapan yang kita ucapkan. Nah, ketika di sini Imam Al-Bukhari menyebutkan dalam bab iman ini tentang hadis tentang Islam, ini karena memang antara, sekali lagi, 2 istilah ini itu masuk dalam seperti apa yang diistilahkan oleh para ulama, ya, lafaz, ya, atau satu istilah yang idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Satu kalimat yang kalau dia dikumpulkan bersama-sama, maka dia justru berpisah maknanya, berbeda maknanya. Tetapi kalau dipisah, tidak digabungkan satu dengan yang lainnya, maka dia justru bertemu maknanya. Idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalimat yang kalau dipisah maknanya justru menjadi satu, saling terkait, tapi kalau kalimat dibarengkan, diletakkan pada tempat yang sama, dia memiliki makna yang berbeda-beda, penekanan yang berbeda-beda. Nah, karena itu kita bisa mendapatkan pelajaran bahwasanya rukun Islam itu adalah bagian dari keimanan juga. Makanya rukun yang pertama yang disebutkan dalam Islam itu apa? Syahadati atau syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, yaitu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian menjalankan sholat, membayarkan zakat, kemudian melakukan haji, wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Ini jadi iman dengan Islam itu kalau disebutkan bersamaan maka maknanya berbeda, tapi kalau disebutkan satu persatu maka satu kata yang ditampilkan itu bisa mewakili kata yang lain, ya. Kalau kita menyebut iman saja, misalnya kita mengatakan semoga kita bisa meninggal dalam keadaan beriman, ya artinya beriman dan berislam. Atau watawaffani muslimin, matikanlah kami dalam berislam. Dalam keadaan Islam artinya berislam dan beriman, gitu. Ini ya. Nah, dari hadis itu ya, kita bisa mengambil faedah. Yang pertama bahwasanya rukun Islam itu terbagi kepada 4 jenis. Ya. Yang pertama adalah amalun lisaniyun qalbiyun, yaitu satu perbuatan yang terkait dengan urusan hati dan lisan sekaligus, yaitu syahadat. Jadi syahadat tadi sebagaimana sudah kita berikan pembukaan mukadimah di awal, syahadat itu tidak berarti, tidak memiliki makna apapun kalau dia hanya diucapkan tanpa ada keyakinan, dan dia belum menjadi keimanan yang sah kalau hanya dalam hati tapi belum pernah diucapkan walaupun sekali. Itu makanya dia disebut sebagai amalun lisaniyun qalbiyun, perbuatan lisan dan hati secara sekaligus, tidak bisa dipisah-pisah. Kemudian ada yang bersifat amalun badaniyun, amal yang bersifat fisik badan, yaitu seperti sholat, puasa, ya. Itu masuk kategori yang kedua, yaitu amalun badaniyun, amal fisik, ya. Kemudian ada amalun maliyun mahum, yaitu amal yang bersifat finansial, yaitu zakat. Orang nggak perlu capek-capek, sekarang udah bisa membayar zakat hanya dengan klik sekali aja. Jadi unsur fisiknya itu hampir tidak ada, karena dia memang ibadah maliyah,
ibadah yang terkait dengan harta. Kita bisa hanya bilang kepada asisten kita misalnya, tolong bayarkan zakat saya 2,5 juta dari 100 juta misalnya, 2,5% dari 100 juta yang kita tabung dalam sudah 1 haul misalnya, tolong bayarkan. Nggak ada, kita effort fisik kita nggak ada, karena ibadah zakat itu adalah memang dia masuk kategori sebagai ibadah maliyah mahal, ya, ibadah yang finansial saja. Wa minha ma huwa amalun badaniyun maliyun. Ada juga amal yang sifatnya badani, fisik, tapi juga harus mengeluarkan harta, yaitu haji. Ini 4 kategori daripada rukun Islam yang ada disebutkan dalam hadis tadi. Yang 5 tadi itu dapat dikategorikan dalam 4 kategori yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, yadullu zahirul hadithi ala anna syakhsa la yakunu musliman inda tarki syai'in min hadhil arkan. Kalau kita baca hadis tadi, bahwasanya bunyal Islamu ala khamsin, agama itu berdiri dibangun di atas 5 pilar. Itu seakan-akan memberikan makna yang kita tangkap bahwasanya kalau salah satu di antaranya kita tinggalkan, artinya keislaman kita menjadi batal. Itu seakan-akan demikian, dohirnya seperti itu. Tapi penjelasan para ulama menyebutkan bahwasanya al-ijma'u munaqidun ala anal abda la yukaffar atau la yakfur, bisa atau la yukaffaru bitarki la yakfuru bitarki syai'in ghairi syahadataini faqat. Bahwasanya ijma' para ulama mengatakan seorang hamba itu tidak bisa disebut kafir atau menjadi kufur dengan meninggalkan salah satu dari 5 pilar itu, kecuali yang ditinggalkan itu adalah syahadatain. Jadi orang kalau sudah syahadat tapi tidak pernah puasa misalnya, itu dia tidak bisa disebut sebagai kafir, dia masih tetap dianggap sebagai muslim. Kalaupun kita misalnya punya tetangga, alhamdulillah ya, ada tetangga kita tahu muslim bersyahadat tapi nggak pernah kelihatan sholat, nggak pernah berpuasa, nggak pernah bayar zakat, kalau dia mati tetap diperlakukan sebagai jenazah muslim karena dia pernah bersyahadat dan tidak diketahui dia murtad misalnya, atau dia keluar dari Islam misalnya. Ini. Namun ada perbedaan terkait dengan sholat. Ada sebagian imam, sebagian ulama dulu seperti Imam Ahmad itu berpendapat bahwasanya kalau orang meninggalkan sholat itu bisa dikategorikan sebagai orang kafir. Karena beliau berdalil dengan sejumlah hadis, ya, sejumlah sabda Nabi, misalnya Rasul amri al-Islamu, ya, wa amuduhu sholatu, pokok dari segala urusan itu adalah keislaman dan pilar pentingnya adalah sholat. Jadi kalau pilarnya roboh, maka robohlah sholat itu. Itu diibaratkan seperti orang yang membangun kemah, ya. Kalau ada kemah itu biasanya ada kayu satu di tengah yang menopang. Itu ibarat sholat itu seperti kayu yang menopang berdirinya kemah itu. Kalau kayu itu diambil, otomatis kemah itu ambruk. Seperti itulah ibarat sholat bagi keislaman seseorang. Juga Rasulullah SAW diberitakan para bersabda juga, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-sholatu faman tarakaha faqad kafar. Batasan antara kita orang Islam dengan orang kafir itu adalah sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang telah meninggalkan sholat, maka dia telah kafir. Ini pendapatnya Imam Ahmad, tapi tidak diyakini oleh jumhur ulama. Nah, kalau Imam Malik, ya, dalam mazhab Maliki berbeda lagi. Mereka mengatakan orang itu meninggalkan sholat kalau hanya karena malas, dia masih disebut sebagai mukmin. Tapi kalau dia meninggalkan sholat dengan keyakinan bahwasanya sholat itu tidak wajib, baru dia bisa dihukumi sebagai kafir. Ini. Tapi secara umum para ulama mengatakan kalau orang itu masih bersyahadat, masih mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, meskipun dia tidak sholat, dia tidak berpuasa, dia tidak mau haji, dia tidak mau bayar zakat, dia masih bisa disebut sebagai seorang muslim dan dia dihukumi di dunia sebagai seorang muslim. Ya, misalnya dia menikah dengan seorang
mukminah, dengan seorang muslimah, ya boleh karena dia masih kategori seorang yang muslim. Dia mati diperlakukan sebagai jenazahnya seorang yang muslim. Ini. Kemudian yang berikutnya ya, dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersabda, al imanu bid'un wa sittuna syu'batan. Bahwasanya iman itu ada sekian lebih dari 60 cabang. 60 sekian lebih cabang. Ada riwayat lain yang menyebutkan lebih dari 70 cabang. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu adalah bagian atau cabang dari iman. Jadi menurut hadis ini bahwasanya iman itu memiliki cabang seperti layaknya sebuah pohon. Cabangnya kesana kemari macam-macam ya. Nah, salah satu daripada cabang iman itu adalah rasa malu. Jadi orang kalau udah nggak punya malu, artinya salah satu daripada cabang iman itu tidak dia miliki. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya amal perbuatan itu juz'un minal iman, bagian daripada iman. Sebagaimana diyakini oleh ulama ahlu sunnah wal jamaah. Nih. Kemudian yang berikutnya, ya. An Abdullah ibni Amrin ibni Al-As, dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, semoga Allah merahmati keduanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara man nahallahu anhu. Bahwasanya seorang muslim itu, sekali lagi ya, Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis tentang keislaman, tentang ciri-ciri seorang muslim, itu artinya itu mengapa? Karena tadi istilah Islam dan iman itu ketika disebutkan salah satunya pada dasarnya bisa mewakili satu dengan yang lainnya. Jadi kalau di sini Rasul bersabda al muslim, orang muslim itu maknanya juga bisa dimaknai orang mukmin itu, begitu ya. Al muslimu, seorang yang disebut sebagai seorang muslim itu adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yaitu orang yang umat Islam lainnya selamat dari lisannya dan dari tangannya. Ini maksudnya selamat dari perbuatan maupun perkataannya. Jadi seorang muslim yang sempurna keislamannya atau seorang mukmin yang sempurna keimanannya, dia tidak membuat orang lain di sekitarnya tidak aman dari dirinya. Jadi kalau kita menjadi orang yang orang lain itu takut dengan lisan kita, kalau kita datang misalnya, wah kalau si Fulan datang nih bahaya nih, pasti dia akan ngomong satu hal yang kita nggak enak gitu. Atau kalau dia datang kita khawatir atas perilaku dia membuat kita tidak merasa nyaman, tidak merasa aman. Nah itu artinya dia tidak termasuk dalam kategori ini. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah seseorang yang orang lain selamat dari bahaya lisannya dan perbuatannya. Wal muhajiru, dan seorang yang berhijrah itu adalah man hajara ma nahallahu anhu, yaitu orang yang meninggalkan dari apa-apa yang telah Allah larang darinya. Ini. Ya, jadi sekali lagi masalah iman itu tidak selalu berkait dengan urusan hati, tapi berkait pula dengan urusan perbuatan, terkait pula dengan urusan perkataan. Dan perkataan serta perbuatan seseorang itu menjadi tanda seseorang itu imannya baik atau tidak. Jadi orang itu bisa diukur keimanannya bukan hanya dengan karena banyak sholatnya saja, atau sering puasa sunnah saja, sering bangun malam saja, tidak, tapi diukur juga dari ini ya, indikator-indikator yang terlihat, indikator-indikator yang nyata, real, konkret dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya orang itu tidak membuat orang lain merasa tidak aman darinya, baik dari perkataannya, dari mulutnya maupun dari tangannya atau perbuatannya. Ini.
Dan hadis ini juga menunjukkan bahwasanya Islam itu agama yang sangat mementingkan muamalah. Muamalah itu hubungan antara satu orang dengan yang lainnya itu sangat penting sekali. Sampai-sampai Nabi dalam banyak sekali hadisnya itu menegaskan tanda-tanda keimanan, tanda-tanda keislaman, bukti keimanan, bukti keislaman seorang itu harus wajib tampak dalam perbuatan dan ucapannya. Ini. Karena memang Rasulullah SAW juga pernah bersabda ad-dinu al-mu'amalah, bahwa agama itu yang mu'amalah, hubungan yang kelihatan, hubungan yang nyata. Ini. Fal muslimu la yu'ti ahadan walau kana kafiran. Seorang muslim itu tidak menyakiti orang lain meskipun orang itu kafir. Ini. Kemudian yang berikutnya, An Abi Musa radhiyallahu anhu, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qalu, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul islami afdal? Wahai Rasulullah, Islam mana yang paling utama? Islam mana yang paling baik? Maka Nabi menjawab, qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang selamat dari lisan, orang yang mana orang lain itu selamat dari lisan dan perbuatannya. Jadi kalau kita ingin meraih martabat ya, yang tinggi dalam iman dan Islam kita, itu salah satunya dengan menjaga lisan kita dan menjaga perbuatan kita. Mungkin boleh kita nggak sering-sering tahajud, mungkin boleh kita nggak sering-sering puasa sunnah, tapi bisa kita menjaga lisan kita, menjaga perbuatan kita tidak membuat orang lain terganggu, itu sudah merupakan satu martabat yang sangat tinggi sekali. Bahkan ada sebuah riwayat itu ya, ada seorang yang lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innali jaratan, ya Rasulullah, aku ini punya tetangga ya, taqumul laila wa tasumun nahar, yaitu diketahui biasa bangun malam. Artinya orang biasa bangun malam itu ya sholat wajibnya sudah jangan ditanya lagi, watasumun nahar, dan dia juga biasa berpuasa pada siang hari. Tetapi masalahnya Rasulullah, walakinnaha ya Rasulullah tu'dhi jiranaha bilisaniha, tapi dia itu punya kebiasaan buruk, sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. Maka Rasulullah jawab, la khairu fiha, enggak ada kebaikan baginya. Dia finar, dia itu berada di neraka. Nauzubillah min dzalik. Jadi aspek-aspek seperti inilah yang ditonjolkan oleh Islam. Kalau kita tidak bisa tadi sholat sunnahnya mungkin kurang-kurang ya, puasa sunnahnya jarang-jarang, tapi selama kita bisa menjaga lisan kita, menjaga perbuatan kita dari menyakiti orang lain, mengganggu orang lain, itu sudah sebuah makom yang sangat tinggi sekali. Ini. Kemudian yang berikutnya, an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ayyul islami khairun, wahai Rasulullah, Islam mana yang terbaik? Faqala, maka Rasulullah SAW menjawab, tut'imu ta'ama wa taqra as-salama ala man arafta wa man lam ta'rif, yaitu kamu memberikan makan, memberikan makanan, dan juga menyampaikan salam kepada orang yang kamu kenal maupun tidak kamu kenal. Ini sekali lagi ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya bahwasanya Islam itu indikator pentingnya adalah perbuatan yang terlihat. Salah satunya ini, memberi, ya, terbiasa memberi, bersedekah, ya, memberikan makan, dan juga mengucapkan salam. Itu juga adalah, meskipun seakan-akan itu sepele, itu adalah bagian dari indikator penting daripada keimanan dan keislaman kita. Jadi hadis-hadis ini disebutkan untuk menjelaskan bahwasanya iman itu sekali lagi dan keislaman itu sekali lagi tidak terbatas pada apa yang dalam hati saja, tidak terbatas kepada ibadah ritual saja, tetapi aspek interaksi dengan manusia, aspek muamalah dengan orang lain itu juga menjadi indikator utama, menjadi indikator yang tidak boleh diabaikan dalam kita ingin mencapai kesempurnaan iman dan Islam kita. Nih.
Kemudian yang berikutnya, an Anasin radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai orang itu yuhibbu li akhihi, dia mencintai untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, apa-apa yang dia sukai untuk dirinya. Ini martabat yang menurut saya sudah sang makom yang sangat tinggi sekali. Kita bisa mencintai apa-apa untuk saudara kita, untuk orang lain, seperti apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri. Kalau kita suka dapat rezeki banyak, kemudian kita juga punya sikap yang sama ketika tetangga kita punya rezeki banyak, itulah ekspresi dari keimanan itu. Kalau kita di kantor punya kolega kita kemudian dapat promosi dengan cara yang wajar, dengan cara yang normal, kita bisa ikut bergembira sebagaimana seakan-akan kita bergembira kita yang mendapat promosi, itulah bentuk keimanan. Kita bersaing dagang, ya, secara sportif, ya, secara sesuai dengan cara yang dibenarkan. Orang yang pesaing kita mendapat rezeki lebih banyak dari kita, dapat pelanggan lebih banyak dari kita, kita merasa ikut senang dengan itu, sebagaimana kita merasa senang kita mendapatkan rezeki yang lebih banyak, pelanggan lebih banyak, itulah bentuk keimanan. Jadi Islam itu, saya membayangkan apa ada agama yang bisa mengajarkan seperti ini. Kalau orang kemudian sekarang apalagi di beberapa belahan dunia menggaungkan Islamofobia, takut kepada Islam yang katanya Islam agama yang kejam, agama yang tidak menghormati HAM, agama yang tidak menghormati manusia, ini dia belum tahu betul ini Islam itu seperti apa. Kalau kita baca hadis-hadis seperti ini, kita melihat betapa Islam itu sangat luar biasa sekali menghargai interaksi seseorang dengan orang lain. Salah satunya ini, la yu'minu ahdukum, tidaklah seseorang itu dianggap beriman secara sempurna. Di la yu'minu ahdukum itu kalau kita baca secara sekilas artinya tidak beriman salah seorang di antara kalian. Itu artinya bukan berarti kalau orang tidak memenuhi kategori yang disebutkan setelah hadis itu orang itu tidak punya keimanan, tidak. Tapi maknanya orang itu keimanannya tidak sempurna hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia itu mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Kalau saudara kita kecelakaan, ya, kita ikut bersedih sebagaimana rasanya kita bersedih kita mendapat kecelakaan, itulah bentuk keimanan. Kalau kita mendapati tetangga kita kecurian, kita tidak merasa tergerak sedikit pun hati kita, tidak merasa sedih, tidak merasa ikut empati atau bersimpati, itu artinya ada masalah dalam iman kita. Ini sedemikian tingginya nilai kemanusiaan dalam Islam seperti itu. Bahkan hadis ini menurut para ulama itu juga mencakup kata akhihi di sini, ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi, sampai dia suka untuk saudaranya. Itu sebagian ulama mengatakan itu tidak membatasi saudaranya yang sesama muslim, tapi ini mencakup secara umum saudara sesama manusia. Ini misalnya disebutkan oleh Ibnu Riman, ya. Beliau mengatakan al-aula an yuhmala qawluhu hatta yuhibba li akhihi ala umumil ukhuwah, bahwa perkataan Rasulullah sampai dia mencintai atau menyukai untuk saudaranya itu mencakup saudara secara umum, hatta yashmalul kafira wal muslima, sampai mencakup orang kafir dan muslim. Fa yuhibbu li akhihil kafiri, ya, sampai dia mencintai untuk saudaranya yang kafir itu ma yuhibbu li nafsihi. Apa bentuk kecintaan kita terhadap saudara kita yang masih kafir? Yaitu kecintaan kita minat dukhuli fil Islam, agar seandainya dia masuk Islam. Makanya kalau kita misalnya ketemu seseorang, ya, ini yang diajarkan oleh para guru-guru kita itu, kalau kita saya bertemu dengan orang teman kita, terus dia orang non muslim belum berislam, itu sunnahnya yang dianjurkan adalah kita mendoakan dia mendapatkan hidayah. Itu bentuk kecintaan kita kepada dia. Ada orang kita melihat teman kita bermaksiat, ya, bukannya kita nyukurin,
Kita ikut bersedih, mendoakan agar dia bisa bertobat. Itulah bentuk keimanan. Karena hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini. Dan ini pula lah yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, kecintaan beliau kepada kaum Quraisy itu ditunjukkan adalah dengan beliau mendoakan kaum Quraisy itu agar masuk ke dalam Islam. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, Rasulullah disebutkan dalam beberapa riwayat itu beliau berdoa, ya, Allahumma hdi qaumi, Allah berilah hidayah kepada kaumku, pada orang-orang Quraisy itu. Fa innahum la ya'lamun atau fa innahum qaumun la ya'lamun, karena mereka adalah kaum atau orang-orang yang belum mengerti. Jadi ini ya yang diajarkan Islam itu luar biasa. Kecintaan sesama manusia. Agama paling humaniter itu, agama yang paling berperi kemanusiaan itu adalah Islam. Bahkan standarnya tinggi sekali. Dia belum disebut sebagai orang yang Islamnya sempurna, dia belum disebut sebagai orang yang imannya sempurna kalau belum sampai pada titik di mana dia bisa mencintai bagi saudaranya sebagaimana dia bisa mencintai bagi dirinya. Luar biasa sekali. Dan ini sangat sulit sekali. Kita gara-gara bersaing di kantor, teman kita dapat masalah, ya, salah sedikit ditegur, kita malah kadang-kadang malah senang, ya. Minimal kita oke-oke aja, biasa saja. Itu artinya keimanan kita belum sempurna. Yang sempurna itu tadi, ya, ini satu kategori satu standar, ya, yang sangat luar biasa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita ini. Dan dengan hadis ini pula kita diperingatkan, ya, oleh Rasulullah SAW tentang bahaya egoisme. Jadi kita itu nggak boleh egois, ya, mementingkan diri sendiri, hanya melihat diri kita, egosentris. Kita lihatnya diri kita terus gitu, ya. Selama kita merasa enak, masa bodoh. Tetangga, teman, saudara kita yang lain mau dapat apapun, kita masa bodoh. Nah itu kita ditegur oleh hadis ini, ya, dari al-ananiyah wal hiqd, ya, dan rasa iri dengki. Mungkin kita, tetangga kita, teman kita, pesaing kita, kompetitor kita, padahal kompetitor yang sportif, ya, kita tidak menempatkan seperti tempat yang diajarkan dari sini. Ini juga mendapatkan peringatan, ya. Jadi dari egoisme, dari iri dengki, ya, dari hasad, ya, dan sejenisnya. Ini, ya, sampai di sini, ya, pembahasan hadis kita. Sekiranya ada yang ingin menambahkan atau bertanya, silakan. Silakan, Pak. Ya, kalau saat kita berziarah, itu yang diutamakan, yang dibaca adalah kita mengucapkan salam kepada orang yang kita ziarahi. Kalau kita masuk ke makam, itu yang diajarkan Rasulullah, kita mengucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur atau ya ahlal diyar. Karena kita ingin salam kepada semua yang di situ. Kalau kita ziarah kepada bapak kita misalnya sudah meninggal, kita datangi kuburnya, kita bilang assalamualaikum ya abi, atau assalamualaikum wahai ayahandaku. Nah, kalau kita pas ziarah kepada makam Rasulullah, ya kita mengucapkan salam assalamualaikum ya Rasulullah. Tapi sama Rasulullah di situ dimakamkan pula dua sahabatnya yang lain. Kalau orang Iran yang Syiah, dia tidak mau salam kepada Abu Bakar sama Umar, karena dia menganggap Abu Bakar dan Umar itu bersekongkol untuk
merebut kekuasaan yang seharusnya diwariskan kepada Ali bin Abi Thalib. Saya nggak tahu apakah percakapan itu sebenarnya dalam konteks itu gitu ya. Kalau orang Syiah itu dia tidak mau salam kepada Abu Bakar dan Umar. Tapi kalau kita dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita mengakui bahwasanya memang dua sahabat itu adalah dua sahabat yang paling utama dan layak menggantikan Rasulullah setelahnya. Maka dari itu ketika kita berziarah ke makam Rasulullah, setelah kita mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, kemudian juga Assalamualaikum ya Rasulullah atau Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh bisa juga. Kemudian kita mengucapkan juga Assalamualaikum ya Abu Bakrin wassalamualaikum ya Umar ibn Khattab atau ya Amirul Mukminin Umar ibn Khattab. Jadi kita disunahkannya seperti itu. Pertama salam kepada Rasulullah, kedua salam kepada Abu Bakar, yang ketiga salam kepada Umar. Nah setelah itu kita juga boleh mendoakan seluruh orang Islam semuanya, sebagaimana kita mendoakan orang-orang yang meninggal setelah kita, sebelum kita. Jadi masalah mendoakan itu ya kita doakan siapapun. Tapi kalau umpama pun saat kita berziarah hanya bersalam kepada Rasulullah, bersalam kepada Abu Bakar, salam kepada Umar, itu sudah cukup sebenarnya. Kalau berdoa itu tambahan saja. Ya. Saya nggak tahu apakah maksudnya berdoa kepada Rasul, kita minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini kan ada juga orang yang begitu. Wahai Rasulullah, tolonglah aku. Nah itu menurut saya kurang tepat ya, karena kita justru berdoa ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah mungkin tempat itu karena ada Rasulullah, ya, tempat itu menjadi salah satu tempat yang istimewa karena ada jasadnya Rasulullah. Dan Rasulullah jasad beliau tidak seperti jasad orang lain. Minta syafaatnya. Jadi ya, kalau yang dicontohkan para sahabat, ya para sahabat tidak ada riwayat yang mengajarkan bahwasanya setelah Rasulullah SAW wafat, kalau saat Rasulullah masih hidup, ada beberapa riwayat para sahabat yang meminta Rasulullah mendoakan. Misalnya Abu Hurairah yang perawi hadis yang tadi itu diceritakan beliau itu ibunya kafir. Maka Abu Hurairah suatu ketika datang kepada Rasulullah ya, dalam keadaan sedih. Kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, ibuku itu aku sudah dakwai berkali-kali, tapi dia masih kafir. Maka Abu Hurairah kemudian minta kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tolong doakan ibu saya. Maka Rasulullah SAW mendoakan ya agar ibunya Abu Hurairah itu diberikan hidayah. Pulang ke rumah, Abu Hurairah mendapati ibunya ada di rumah itu ada suara gemericik air seperti orang lagi mandi. Kemudian suara ibunya mengatakan, ala rislik ya Abu Hurairah, tahan dulu Abu Hurairah. Kemudian setelah beberapa saat ditunggu, ibunya keluar setelah mandi, kemudian mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beliau ternyata masuk Islam. Jadi doa Rasulullah sangat tokcer sekali. Abu Hurairah pulang dari bertemu Rasulullah, pulang ke rumah, ibunya sudah masuk Islam. Dan itu Abu Hurairah meminta doa kepada Rasulullah. Dan ada beberapa riwayat yang banyak sekali mengenai para sahabat meminta doa kepada Rasulullah. Tapi setelah Rasulullah wafat, saya belum pernah menemui ada seorang sahabat yang berdoa seperti beberapa orang di antara umat Islam saat ini berdoa. Misalnya ada yang mengatakan, ya Rasulullah adrikni, wahai Rasulullah tolonglah aku. Itu enggak ada. Yang paling selamat adalah, meskipun ada sebagian yang membolehkan ya. Tapi kalau kita mau merujuk kepada ajaran yang selamat, insya Allah ya, yang tidak diperdebatkan adalah kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya yang ketika habis azan pun ya, kita doanya apa? Kita minta kepada Allah agar menjadikan Nabi Muhammad diberikan maqaman mahmuda, satu kedudukan yang tinggi, yang terpuji. Apa maknanya? Salah satunya adalah kedudukan di mana beliau nanti bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Salah satunya kita yang mendoakan itu diharapkan mendapatkan syafaat itu. Kita kalau habis adzan kan disunahkan baca doa, Allahumma rabb hadhihi da'wah. Kita bacanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah, rabb hadhihi da'wah. Rabbnya panggilan adzan ini. Ya. Terusnya tadi itu wab'athul maqamam mahmud wab'athu
maqaman mahmuda, dan bangkitkanlah Nabi Muhammad nanti untuk mendapatkan maqaman mahmuda, tempat kedudukan yang terpuji. Apa maqaman mahmud itu? Salah satu maknanya adalah beliau nantinya akan mendapatkan makom di mana beliau bisa memberikan syafaat kepada umatnya yang memang berhak mendapat syafaatnya, dan harapannya tentu ya, makanya hadis itu lanjutannya, barang siapa membaca doa ini setelah adzan, wajabat syafaati atau kama qala Rasulullah SAW, dia akan wajib baginya atau akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi syafaat itu didapatkan bukan dengan kita meminta kepada Nabi, tapi kita minta kepada Allah agar nanti kita mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Itu yang tepat. Allah alam bisawab. Jelas apa ya? Jadi kita mintanya kepada Allah, ya. Ya Allah, jadikanlah saya termasuk hambamu yang nanti akan mendapatkan syafaat Nabimu. Dan syafaat Nabi itu pasti ada dalam akidah Ahlussunnah, itu akan terjadi, dan itu disebutkan dalam banyak sekali hadis yang sahih, bahwa saya ada orang-orang nanti di hari kiamat yang amalnya itu ya kayak kita lah, mungkin masuk surga pun mungkin belum pantas-pantas amat gitu ya, tapi dengan syafaat Rasulullah bisa ada orang yang aslinya masuk surganya tertunda, dia lebih cepat masuk. Ada orang harusnya masuk neraka, nggak jadi masuk neraka, dapat syafaat, akhirnya nggak masuk neraka. Ada yang harusnya hitung-hitungannya umpamanya dia harusnya masuk neraka 1000 tahun, dikorting menjadi hanya tinggal 10 tahun misalnya ya. Jadi bentuk syafaat itu macam-macam. Ada yang benar-benar bebas dari api neraka, ada yang dikorting siksanya, ada yang diselamatkan sebagian dari bagian siksanya itu, dan macam-macam. Dan itu semua kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu di antara wasilah agar kita mendapatkan syafaat itu membaca doa tadi setelah setiap adzan. Sering-sering membaca sholawat. Sholawat itu yang diajarkan Rasulullah SAW itu minimal pada setiap pagi kita membaca 10 kali, setiap sore kita membaca 10 kali. Ya. Kemudian kalau hari Jumat kita perbanyak lagi, karena ada perintahnya. Ya, sebaik-baik itu adalah hari Jumat, fa'akthiru alayya sholat. Sebaik-baik hari adalah hari Jumat, dan perbanyaklah pada hari itu bersolawat kepadaku. Jadi kalau tiap hari sebaiknya kita membaca sholawat minimal 10 kali di waktu pagi setelah subuh. Ya, nggak harus persis habis subuh. Sambil naik motor ke stasiun ya, itu boleh baca sholawat 10 kali. Nanti sore setelah asar sampai malam baca 10 kali. Itu salah satu ikhtiar kita untuk mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Dan syafaat itu faedahnya besar sekali. Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa bersolawat kepadaku sekali, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Nah, kalau Allah sudah bersolawat kepada seseorang, maka siapa lagi yang bisa menolak sholawat Allah itu? Jadi salah satu hal yang bisa menyelamatkan kita adalah sholawat. Bahkan sholawat itu Allah sendiri bersolawat kepada Nabi, para malaikat juga bersolawat. Ya. Dan kita pun akan menjadi orang yang binasa, orang yang merugi jika kita tidak mau bersolawat. Allah tadi bersolawat, inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi. Terus menerus bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.